Santapan Harian, Kamis, 16 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayat keempat, dan dilanjutkan pada ayat ke-17 hingga 19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bimbing kami ya Kristus untuk menggali pesan firman-Mu dan merespon dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 1 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 17-19. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Sahabat Santapan Harian, usaha untuk membuat silsilah keluarga tentu tidak mudah. Si pembuat perlu mengurutkan 3 atau 4 generasi sebelumnya. Selain itu, mereka harus bisa mengetahui berapa banyak jumlah keturunan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tugas ini tentu sangat membingungkan, apalagi jika tidak ditopang data yang akurat. Hal itulah yang terjadi pada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Kondisi mereka yang semula hidup sebagai budak memerlukan perubahan. Kasih sayang Allah kepada bangsa Israel tampak dalam firman-Nya kepada Musa di padang gurun Sinai untuk menghitung semua laki-laki yang berumur 27 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, serta menunjuk pendamping Musa dan Harun, yaitu para kepala suku Israel. Kemudian Musa dan Harun menyusun silsilah orang-orang Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Kita perlu memahami penghitungan keturunan Israel ini dari perspektif pembentukan sebuah bangsa. Pada saat itu, bangsa Israel memerlukan pemimpin dan angkatan perang untuk mempertahankan diri. Angkatan perang bangsa Israel ini adalah mantan budak. Perubahan dari budak menjadi laskar sangatlah penting, mengingat adanya tantangan yang mengancam keberadaan bangsa Israel. Allah menata bangsa Israel sedemikian rupa sehingga mengesankan sebagai bangsa yang rapi tersusun dan teratur. Melalui penghitungan ini, Allah menyusun barisan orang-orang Israel menjadi lebih terstruktur. Allah mempersiapkan mereka untuk melakukan perjalanan di padang gurun
dan memasuki tanah perjanjian nantinya. Umat Allah pada masa kini juga merasakan pemeliharaannya. Tantangan kita saat ini adalah menjadi umat yang mampu bersatu dalam satu barisan pembawa damai. Bersama dengan umat beragama yang lain, kita bisa berkontribusi dengan menjiwai gaya hidup cinta damai. Kita perlu lebih banyak menyuarakan perdamaian. Kita perlu lebih banyak menggumuli perbedaan ketimbang memusuhinya. Jadi, masuki barisan sebagai prajurit pembawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk hidup dengan cinta dan damai dengan orang lain. Di dalam cinta-Mu, Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.